Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Mana budaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Tebing dan guru-guru serta Kepala Staf Sekolah SMA Negeri 1 yang saya cintai dan saya banggakan. Terima kasih kepada kesempatan pagi hari ini, kita masih diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, bisa melaksanakan acara PLS yang ditujukan kepada adik-adik saya yang kelas 10. Seharusnya kegiatan ini adik-adik kita laksanakan secara tatap muka, namun karena negara kita sedang dilanda bencana virus COVID-19, sekolah mensiasati tetap laksanakan program ini dengan cara yang kita laksanakan sekarang. Kakak di sini akan menerangkan sedikit wawasan kebangsaan, direkam, divideokan, nanti adik-adik bisa melihat, menontonnya secara langsung melalui YouTube sekolah yang sudah dibuat. Baik, untuk mempersingkat waktu sebelum saya memulai ke materi, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu saya memperkenalkan diri, nama saya LP Sialoho, tapi LP itu bukan lembaga permasyarakatan, ya, tapi Lamhot Parningotan Sialoho. Pangkat jelas Letnan 2 Infanteri, NRP sekian-sekian. Tempat tanggal lahir Medan 14 Januari 80. Status K2, istri, anak 2. Jabatan Pasandi Kodim 0317 Tanjung Balai Karimun. Pendidikan umum SD, SMP, SMU. Dik militer saya secaba umum tahun 2001. Dinas 16 tahun di Bali, selanjutnya diberikan kesempatan sekolah. Saya lulus 2017 secapa TNI AD. Riwayat penugasan operasi bisa dibaca sendiri. Apa itu? Ya, Aceh dan Ops Kemanusiaan 2004. Baik, lanjut. Kita masuk ke materi. Tantangan kompetensi global. Jadi ini bahasanya rada-rada kita mengikuti perkembangan zaman. Jadi adik-adik, lanjut. Apa itu yang dimaksud? Perkembangan teknologi. Adik-adik saya rasa semua HP-nya sudah pada Android. Ya, itu salah satu perkembangan teknologi. Yang dimaksud adalah dengan perkembangan teknologi dunia dalam genggaman, perkembangan dunia dalam genggaman apa? Itu dia tadi, teknologi, perkembangan komunikasi melalui HP. Apa sekarang yang tidak bisa kita lihat di HP? Kita tanya Mr. Google, semua ada. Namun di samping itu ada positif dan negatifnya adik-adik. Itu. Ada positif dan negatifnya. Tergantung bagaimana adik-adik mensikapin itu. Ya, ada pepatah yang mengatakan, peribahasa yang mengatakan bangsa yang besar adalah bangsa yang mengenal apa? Sejarahnya. Itu. Positifnya apa? Negatifnya apa? Tuh, lanjut. Sebenarnya zaman sekarang ini tidak berlaku lagi perang, ya. Yang dinamakan perang itu antara rudal ke rudal, peluru ke peluru, kecuali hanya yang di negara Timur Tengah, ya. Itu. Tapi yang dinamakan sekarang ini kita masuk yang disebut adalah perang modern. Apa itu perang modern? Ya, salah satunya ekonomi kita dihancurkan, sosial budaya kita dihancurkan, akhlak kita dihancurkan. Itu bisa kita sadarin sudah terjadi di negara kita, benar ya? Oleh karena itu kepada adik-adik yang memasuki kelas 10, kakak menghimbau jangan pernah akan lupa sejarah negara kita. Penyakit bangsa Indonesia adalah penyakit pelupa. Pelupa hanya bisa mengucapkan
tapi tidak mengerti. Tapi itulah perkembangan zaman tadi, tuntutannya, ya kan? Sementara SDM kita sebenarnya belum mampu, tapi kita dipaksakan untuk mengikuti program sesuai perkembangan zaman. Di situ tadi makanya ada nilai baik, positif dan negatifnya. Jadi investment balik. Apa itu investment? Ini. Investment itu merupakan salah satu kekayaan objek wisata kita. Jadi ada investment. Investor menanamkan modal. Tapi jangan lengah. Kakak di sini menanamkan pelajaran wawasan kebangsaan. Bagaimana kita tetap kita jaga bangsa kita ini dari ancaman dari negara luar. Ya. Lanjut. Nah ini tadi kakak bilang perkembangan zaman, ya kan? Kita dipaksakan media online apa sekarang tak ada. Tapi kalau kita presentasikan adik-adik, warga kita belum mampu SDM-nya sebenarnya gitu, tapi dipaksakan. Gitu loh, dipaksakan. Oleh karena itu, kembali lagi, adik-adik tadi adalah generasi muda, ya. Adik-adik yang ada di rumah, dimanapun berada, khususnya adik-adik saya yang kelas 10, jangan sampai lupa sejarah kita. Disinilah dia perkembangan daya pola pikir, ya kan? Bagaimana kita berpikir, bertindak, yang tidak lepas dengan kewarganegaraan atau bangsa kita. Lanjut. Nah, contohnya seperti ini, keterbukaan sekarang itu, ya kan? Barangkali adik-adik pernah, saya rasakan ya, saya pernah ya, menonton Indonesia Live Club. Nah, jangan sinetron saja yang ditonton, ya kan? Jangan sinetron. Berita itu adalah paling penting. Ada peribahasa yang mengatakan, ini waktu zamannya kakak ya, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Apa artinya itu? Berarti namanya kita yang belajar ini tidak ada habis-habisnya, gitu loh. Jangan pernah cepat puas, jangan pernah cepat bangga. Oh saya sudah ini, belum. Ya, ada yang mengatakan di atas langit masih ada langit, atau ada juga peribahasa mengatakan jangan ibaratkan kata di bawah tempurung. Pernah mendengar peribahasa ini adik-adik? Ibarat kata di bawah tempurung, jangan. Kita bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar, bangsa yang besar. Ini jadi dengan perkembangan zaman itu ya, adik-adik juga harus mengikuti, ya kan? Berita tonton terkait apa, politik, ya tidak ada salahnya, karena adik-adik yang dimanapun berada, yang menonton nanti ini, adik-adik ini adalah generasi bangsa, berarti adik-adiklah calon penerus yang sudah tua. Jelas ya? Lanjut. Lihat adik-adik, ini adalah motivasi buat adik-adik. Kenal dengan Presiden Amerika ini, ya kan? Negara Paman Sam, negara adik power. Sejarah membuktikan, ya kan? Orang miskin, kulit hitam bisa menjadi pemimpin dunia. Bahkan seorang presiden, namanya Presiden Amerika Serikat itu pemimpin dunia dia. Ada 3, kalau di dalam ininya pelajarannya itu, kalau tidak salah kakak, hak veto PBB 3 negara yang memiliki hak veto, ya kan? Itu Amerika, Rusia, dan Cina. Inilah negara yang menguasai 3 negara ini. Ya. Kita tarik ke diri kita, Indonesia. Indonesianya dekat dengan wilayah negara mana? Otomatis
RRC Cina. Ada kaitannya lagi. Jangan lupa sejarah Indonesia. Sejarah Indonesia kita dijajah oleh Belanda, dijajah oleh Jepang, ya kan? Setelah itu ada gerakan-gerakan pemberontakan yang ingin mendirikan negara Islam. Ada pemberontakan X65, ya ini wawasannya, ya. Implementasinya begitu ya. Lanjut. Kaitan dengan perkembangan elektronik atau media. Satu lagi, adik-adik juga harus pintar menggunakan HP. Ya. Jangan gampang terhasut oleh berita-berita yang bahasa gaulnya kalau kakak bilang hoax ya. Hoax, zaman-zaman milenial. Hoax. Ya. Karena apapun banyak sekarang. Contohnya, adik-adik di sini sudah pada vaksin belum? Hah? Nah, kalau kira-kira nanti ada vaksin usia 12 sampai 17 tahun, adik-adik mau divaksin tidak ini kira-kira? Hah? Nah, kalau adik mau divaksin berarti adik sudah membantu negara. Karena negara kita bukan negara kita saja, di seluruh dunia, benar? Itu sedang dilanda virus COVID-19. Ya. Jadi kalau adik-adik tidak mau divaksin, itu salah satunya adik sudah tidak berwawasan kebangsaan, tidak ada mau rasa berjuang terhadap negara kita. Itu tadi yang kakak bilang. Sekarang zamannya perang tidak antara rudal ke rudal. Ini juga salah satu maksud sudah perang. Ya kan? Kalau adik tidak mau divaksin berarti adik sudah lawan, termasuk kategori lawannya negara, karena ini programnya negara ya. Itu. Jadi harus mau divaksin. Ini. Ya. Kapan kita? Cybercrime katanya. Cybercrime itu terlalu tinggi untuk adik, cybercrime ya. Itu intinya kaitan itu adalah hati-hati menggunakan HP. Ya. Jangan sembarang mengirim, apalagi bahasa-bahasa yang rada menghasut, menghujat. Sekali lagi adik-adik adalah generasi muda, ya. Kakak di sini intinya tentang wawasan kebangsaan adik-adik sebagai pelajar cukup membela negara ini, belajar dan membantu pemerintah. Lanjut. Ini tadi yang kakak bilang ideologi. Namanya ideologi itu tidak pernah mati adik-adik. Ya. Karena apa? Dia paham. Ideologi itu paham. Oleh karena itu, saya mengimbau kepada adik-adik lebih bijak. Ideologi itu ada 3, ya. Yang disebut zaman sekarang radikal kiri, radikal kanan, dan radikal lainnya. Gitu. Radikal lainnya ini apa? Ini kelompok. Kalau radikal kanan apa? Kalau radikal kanan itu yang berbau agama, ya, kepercayaan. Gitu. Radikal kiri itu apa? Radikal kiri itu adalah yang dia tidak percaya dengan Pancasila. Itulah radikal kiri. Yang tidak percaya dengan Pancasila. Seperti sejarah negara kita berarti dulu ada pemberontakan G30 SPKI. Itu. Nah, kalau radikal lainnya ini adalah kelompok-kelompok masyarakat. Contohnya kelompok geng motor, ya kan? Nah, ini. Nah, harapan kakak di balai ini, apalagi adik-adik yang kelas 10 tidak ada yang masuk kelompok geng motor. Ini dia. Lanjut. Jadi apapun itu, harapan kakak adik-adik harus tetap kepada jati diri
masing-masing. Saya bangsa Indonesia. Saya generasi muda. Saya tidak mau menghancurkan negara saya. Berpikiran yang positif. Ya. Ini lihat, di seluruh aspek menghancurkan sendi-sendi kehidupan bangsa dan bernegara. Apa itu bangsa dan bernegara? Ya, contohnya kecil, adik-adik, tingkat adik-adik yang kelas 10 berbangsa itu bagaimana? Contohnya satu, simple saja. Adik-adik kalau bangga jadi orang Indonesia, harus tahu, harus hafal mengucapkan Pancasila 1 sampai 5. Kecil-kecil aja. Yang kedua, adik-adik bangga jadi orang Indonesia, harus hafal seumur hidup lagu kebangsaan kita. Oleh karena itu, kakak di sini tidak mau menjustis, tidak mau menilai, menghukum. Kembali kakak serahkan kepada diri adik masing-masing. Apakah saya sudah hafal ya mengucapkan Pancasila 1 sampai 5? Apakah saya sebagai generasi muda bangsa Indonesia yang notabene bangsa Indonesia sudah hafal lagu kebangsaan saya? Itu saya kembalikan lagi kepada hati dan nurani adik-adik yang dimanapun berada. Ini kakak sebenarnya rada sedih, ya sedih. Ini sudah kakak temuin, tapi ya inilah, mari kita sama-sama. Kakak juga tidak menyalahin adik-adik, tidak pernah. Kenyataannya mengucapkan Pancasila tidak bisa, menyanyikan lagu Indonesia Raya tidak hafal. Tapi kalau ditanya orang mana Indonesia, lagu kebangsaanmu apa? Indonesia Raya. Tapi disuruh nyanyikan nggak bisa. Negaramu berdasarkan apa? Pancasila. Coba sebutkan Pancasila 1 sampai 5. Tidak bisa lah. Oleh karena itu kakak menggugah. Landasannya itu saja. Di sini dia sudah ada, menghancurkan seluruh sendi-sendi, ya, kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi kalau moral kita sudah tidak ada, hancur, ya. Tapi itu tadi karena perkembangan teknologi, dasarnya itu perkembangan teknologi. Sementara SDM kita belum mampu, dipaksakan. Lanjut. Kompetisi global, Indonesia menjadi sasaran. Mengapa? Jadi begini adik-adik, negara mana yang tidak iri dengan Indonesia? Negara mana yang tidak iri? Wilayahnya cukup luas, terdiri dari pulau-pulau, ya kan? Suku bangsanya cukup banyak, sumber daya alamnya luar biasa. Contohnya minyak, tambang. Negara mana yang tidak iri dengan Indonesia? Oleh karena itu terjadilah caranya. Kembali lagi yang seperti kakak bilang awal tadi, untuk menghancurkan suatu negara, sudah tidak zaman kita perang antar rudal ke rudal, atau kita tembak-tembakan peluru anak sama peluru. Kembali tadi yang ke awal. Sekarang sudah zaman teknologi. Ada yang dinamakan perang modern tadi yang kakak sampaikan di awal-awal. Ya ini, Indonesia sudah salah satunya di sasaran negara-negara luar. Ya, yang ngetren sekarang, ya kan, walaupun sudah sudah dingin ya. Pulau Natuna. Barangkali adik-adik pernah, bisa dilihat di Google. Yang mengklaim adalah negara RRC. Namun pemerintah negara langsung bertindak cepat. Langsung dibuat di sana aparat keamanan untuk menjaga wilayah kelautan negara Republik Indonesia. Lambat laun mereka sudah semakin. Ini Indonesia sudah salah satu menjadi sasaran. Oleh karena itu tak bosan-bosannya kakak menghimbau kepada adik-adik kakak yang memasuki kelas 10 dimanapun adik-adik berada, jadilah bangsa yang besar. Banggalah dengan bangsa Indonesia. Lanjut.
Ini yang tadi kakak bilang kan cukup luar biasa. Ya. Tadi sudah kakak jelaskan, ini kakak tampilkan penampilannya. Kenapa Indonesia menjadi sasaran? Kakak bilang tadi, letaknya sangat strategis. Demografi, apa itu demografi? Yaitu tadi, penduduknya demografi berarti alam. Ya kan? Luar biasa. Subur, kekayaannya luar biasa. Yang tadi ini juga ini kan kakak jelaskan. Lihat. Begitu banyak, tapi tetap kokoh. Lagunya tetap satu, lagu kebangsaan Indonesia Raya. Berdasarkan apa? Pancasila 1 sampai 5. Kan? Ketuhanan Yang Maha Esa. Ya kan? Inilah yang terjadi. Oleh karena itu adik-adik harus, apalagi sudah dibantu perkembangan teknologi. Jadi harapan kakak adik-adik itu yang mempunyai mayoritas sekarang sudah HP Android, bukan bisanya hanya TikTok, ya kan? Ya kan, TikTok dia. Itu salah. Salah. Di situ tadi belum mampu. Itu. Jadi diciptakan perkembangan teknologi itu, kita bangsa Indonesia ini SDM-nya tidak mampu. Jangan tersinggung ya istilahnya untuk mempergunakan yang baik. Seharusnya pada adik-adik mempunyai yang HP-nya Android, belajar, lihat di Google. Bukan Facebook. Ya kan, kakak nggak pintar bahasa Inggris. Tapi kalau kakak baca itu Facebook. Ya kan. Habis itu Yatube. Ya kan. Habis itu TikTok. Nah, ini salah. Bukan tidak boleh, tapi manfaatkanlah sarana-prasarana itu untuk kepentingan kemajuan bangsa, kepentingan pribadi adik sendiri. Gitu. Kalau adik-adik berhasil, adik-adik sudah luar biasa. Ya kan? Lanjut. Nah, ini dia. Ya kan? Tambangnya, penghasilannya dari alam, dari pertanian, tambangnya, gitu. Ya, ini kaitan yang sudah kakak ceritakan di awal tadi. Negara mana yang tidak iri dengan Indonesia? Ini kaitannya. Namun kembali lagi, SDM kita, kakak juga tidak tahu di mana kesalahannya ini. Kita punya ladang emas, tapi kita tidak bisa mengelola, ya kan? Gitu. Kita punya ladang emas yang cukup banyak, tapi kita tidak bisa mengelola. Lanjut. Inilah contoh pahlawan yang luar biasa yang mendirikan negara Republik Indonesia, yang memproklamatorkan kemerdekaan Indonesia adalah Soekarno, dan inilah Presiden pertama kali Republik Indonesia. Jadi adik-adik harus bisa membayangkan, saya ingin loh seperti Pak Soekarno. Atau contoh depan, ini kakak sengaja membawa, ada namanya Pak David Siahaan. Ini adalah senior adik-adik. Dia alumni SMA 1 tamatan 2017. Nah, dengan harapan kakak bawa ini kakak kelas kamu ini, alumni SMA 1 ini sebagai acuan motivasi kepada adik-adik. Senior saya bisa menjadi tentara, saya harus juga bisa. Dia bisa sukses, saya juga harus bisa sukses. Itu adik-adik sengaja kakak bawa. Ini adalah kakakmu, alumni dari SMA 1. Ya, tapi dia sudah mengharumkan sedikit banyak besar kecilnya kakakmu ini. Nah, ya, kakakmu ini coba buka dulu masker. Nah, ya, ini alumni dari SMA 1. Nah, jadi adik-adik harus termotivasi, terlecut, artinya saya harus mampu.
Kakak saya mampu, saya kok tidak mampu. Dia makan ubi, saya juga makan ubi. Dia makan nasi, saya juga makan nasi. Kecuali kakak saya itu makan besi, nah baru kita takut. Kan begitu adik-adik ya, dimanapun. Nah ini sengaja kakak bawa sebagai motivator alumni SMA Negeri 1. Lanjut. Ini dia. Bisa juga sebagai motivator Pak Presiden Jokowi. Ya kan? Dari orang miskin bisa menjadi seorang presiden. Itu. Ya. Tumbuhkan jiwa petarung di hati adik-adik kelas 10 ataupun yang adik-adik SMA Negeri 1 yang menonton ini nanti. Itu pesan moral dari kakak. Ya. Kekayaan sumber kembali lagi. Tidak usah kakak ulang lagi ya. Tapi ini kakak tampilkan Pak Presiden Jokowi, kepala negara kita, agar adik-adik sedikit banyaknya menjadi termotivasi. Sama contohnya kakak bawa langsung adalah kakak kau. Kakak adik-adik alumni 2017. Ya, lanjut. Nah, di sini kehadiran kakak di sini berbagi. Siapkan diri adik sebagai pelajar. Nih, para pelajar harus mempersiapkan diri untuk masa depan diri dan bangsa. Adik-adik dari sekarang yang kelas 10 sudah masuk kategori dewasa, menjelang dewasa SMA, harus sudah siap, harus sudah ada. Saya nanti tamat SMA harus jadi ini. Harus sudah ada. Jangan sampai sudah kelas 3 SMA ditanya cita-citanya nggak tahu. Sedih. Berarti adik tidak peduli dengan orang tua, bangsa, dan negara. Ruang lingkupnya yang lebih besar, lingkupnya yang lebih besar. Yang ini, para pelajar harus mampu. Nah, ancaman ke depannya itu, ya, dibaca. Ancaman ke depan semakin nyata dan perlu antisipasi sejak dini. Ya salah satunya yang kakak bilang tadi, mengucapkan Pancasila tidak bisa, menyanyikan lagu Indonesia Raya tidak hafal. Nah, kakak tidak menuduh, tidak. Tapi barangkali kakak yakin anak SMA Negeri 1 semua hafal mengucapkan Pancasila 1-5 dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Itu. Kakak tepuk tangan dulu sendiri. Saya yakin anak SMA Negeri 1 tidak ada yang tidak hafal. Kakak yakin hafal. Oleh karena itu kakak mengeplos. Nah, kakak sendiri mengeplos untuk adik-adik khususnya yang kelas 10 dimanapun yang berada. Harapan kakak besar sebenarnya kita bisa tatap muka, namun karena negara kita sedang dilanda bencana virus COVID-19 ya. Dengan cara inilah kakak berbagi wawasan kebangsaan. Ini ya, para adik saya yang ada dimanapun harus sudah mempersiapkan diri. Ingat, tanamkan, saya mau jadi apa? Kapan saya? Adik berbakti, sukses. Adik itu sudah sebagai pejuang. Karena apa? Sudah tidak membebani negara. Yang terutama mulut-mulutnya adik bangga menaikkan martabat, nama martabat orang tua. Itu simpelnya, nggak usah terlalu jauh bahasanya kakak harus membela negara, tidak. Adik sukses itu sudah membantu negara karena sudah tidak membebani negara. Contoh kecil saja. Ya, lanjut. Nah, ini tadi kembali lagi nih ke awal ya kan. Jangan menjadi lost generation atau generasi terlupakan. Tahu apa yang maksud generasi yang terlupakan? Lanjut. Inilah dia. Tidak berjuang untuk negara,
ya kan? Tapi menghancurkan negara. Contohnya ya ini. Tapi kakak yakin anak SMA Negeri 1 tidak ada yang melakukan ini. Tidak ada. Nah, narkoba, tawuran, dunia malam. Kakak yakin sekali lagi adik-adik kelas 10 tidak ada yang generasi ini. Kakak yakin. Ya. Itu. Lanjut. Nah, ini kaitannya. Masih lanjut, perjudian, miras. Nah, itu tadi yang kakak bilang, geng motor dia. Ya kan? Pergaulan bebas. Ya, sekali lagi kakak yakin tidak ada. Ya, sekali lagi kakak yakin tidak ada anak SMA Negeri 1 yang seperti ini. Lanjut. Nah, inilah yang kita harapkan. Jadilah gold. Jadilah generasi emas. Ya kan? Apa itu? Lanjut. Nah, inilah generasi emas. Nah. Tidak ada yang tua di adik-adik. Ya, ini bisa sebagai motivator adik-adik dimanapun berada. Masih muda dia, tapi sudah terkenal, sudah sukses. Ya, Mary Elizabeth, Mr. Ezzo, Abraham Leonardo, ya kan? Ini semua sudah sukses, orang-orang pintar. Bahkan adik lihat kalau di sini seorang Profesor Anwar, masih muda dia sudah profesor. Generasi gold, generasi emas. Adik-adik harus bisa seperti ini. Lanjut. Nah, itu ada pelari yang mengharumkan bangsa Indonesia. Pelari Indonesia, juara dunia atletik junior, masih muda, ya, atlet junior 2018. Dia sudah sebagai pahlawan. Karena apa? Sudah mengharumkan bangsa Indonesia, mengibarkan bendera merah putih di negara asing dan menyanyikan, mendentungkan lagu Indonesia Raya. Ini Felicia Grace, luar biasa. Usianya masih dini, juara 1 Olimpiade matematika di dunia. Inilah harapan kakak. Di sini banyak bisa menjadi perwakilan-perwakilan, baik itu materi apapun, baik di bidang olahraga, fisika, matematika, biologi, ya kan? Harus bisa. Suatu kebanggaan bagi sekolah. SMA 01 Karimun mewakili Olimpiade Matematika se-Indonesia. Nah, bangga enggak? Bangga enggak? Kembali lagi kakak serahkan kepada adik-adik kelas 10 dimanapun berada, ataupun yang kelas 11 dan kelas 12. Lanjut. Nah, ini Profesor John Setiawan. Dia menemukan 8 planet di tata surya lain. Lihat. Pahlawan. Karena apa? Kalau dulu pahlawan itu dia berperang di medan perang, karena perkembangan zaman, sekarang kakak bilang tadi tidak ada perangnya rudal. Ya. Lanjut. Nah, ini contoh-contohnya ya. Ini bisa sebagai motivator adik-adik dimanapun berada. Ya. Ini motivator. Lanjut. Nah, Putra Padang. Ini Ricky Elson Putra Padang yang merupakan teknorat Indonesia di bidang teknologi. Nah, ini pakarnya teknologi Indonesia, masih cukup muda. Ya. Sesuai dengan generation gold generation. Generasi emas. Lanjut.
Nah, kembali ke kita sekarang dan keadaan zaman sekarang. Bagaimana generasi muda cara menghadapi cara globalisasi? Ini dia. Yang pertama, siapkan diri adik-adik. Siapkan itu apa? Pengetahuan, mental, ketakwaan, mengerti akan sejarah bangsa. Yang kecil-kecil saja, taat kepada orang tua. Ya, nih, siapkan diri bersaing kompetitif, dilandasi pemahaman akan potensi bangsa yang ada. Itu tadi. Ya. Bersaing yang sehat, tidak saling menjatuhkan, kerja kelompok. Ya. Lanjut. Ini yang perlu sekarang adik-adik. Indonesia, ya kan? Ini Pancasila berdasarkan ya kan? Berdasarkan negara Indonesia, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Ya kan? Bhinneka Tunggal Ika. Ya kan? Nah, itu. Ya. Jadi kembali ke tadi, bagaimana mau jadi generasi gold kalau Pancasila itu tidak bisa mengucapkan 1 sampai 5. Ya. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi satu juga ya. Itu Bhinneka Tunggal Ika. Sudah cukup lengkap. Ya kan? Apapun itu agamanya, apapun itu sukunya, apapun itu kepercayaannya, tetap yang digunakan adalah bahasa Indonesia. Itu dia Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Itu. Lanjut. Nah, kalau dikaitkan dengan sistem pertahanan di tingkat adik-adik yaitu tadi saja. Ya kan? Mentaati peraturan pemerintah. Lebih kecilnya lagi, kakak kecilkan lagi, mentaati peraturan sekolah. Kakak kecilkan, ya. Kalau adik-adik sudah mentaati ini berarti adik sudah melaksanakan pertahanan. Karena apa? Berarti sekolah ini tidak pernah menyusahkan aparatur negara, contohnya, tapi kakak yakin tidak ada. Ini, ya. SMA Negeri 1 tawuran dengan STM binaan. Nah, itu kan tidak menyusahkan kan aparatur, kan otomatis aparat turun ke lapangan untuk melerai. Nah, kalau dikaitkan dengan sistem pertahanan setingkat adik-adik kelas 10. Namun, kalau di tingkat yang mau lebih ini lagi, apa itu pertahanan? Berarti kita harus bisa mengantisipasi ancaman dari luar terhadap pertahanan dan keamanan di dalam negeri kita. Lanjut. Ini para pejuang-pejuang, ya kan? Bisa yang cowok-cowok, siapa yang pingin jadi jenderal, gagah kan? Bintang 4, bintang kejora. Bangsa dalam mempertahankan keutuhan. Nah, ini kembalinya ceritanya bagaimana adik-adik bisa membuat bangga negara ini. Contohnya tadi yang sudah depan, tidak melaksanakan tawuran, tidak melaksanakan perjudian, tidak melakukan miras, pergaulan bebas, ya kan? Dikaitkan perkembangan zaman, ya kan? Perkembangan zaman sekarang edan. Kalau enggak dugem katanya enggak gaul, ya kan? Nah, tapi kakak yakin anak-anak SMA Negeri 1 Tebing, khususnya yang kelas 10, tidak ada yang seperti ini. Kakak yakin itu. Ya, tidak ada. Jadilah good generation. Ya. Lanjut. Lahir, lanjut. Nah, ini yang paling penting. Ini yang paling penting. Adik-adik itu harus sadar akan bela negara. Nah,
kalau ini dari yang kecil ya. Dari yang kecil bela negara itu apa? Dari tingkatan adik-adik masih tingkatan SMO. Bela negara, yaitu tadi adik tidak melaksanakan tawuran. Taat akan peraturan sekolah. Kalau adik-adik sudah lebih besar lagi, ya kan? Bela negara harus mampu menangkal yang tidak sesuai dengan ideologi negara kita, ancaman dari luar. Ya kan? Contohnya bela negara, adik-adik itu salah satunya harus wajib tahu Pancasila, ya kan? Undang-Undang 45 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan bangsa itu adalah hak segala bangsa. Dan oleh karena itu, maka penjajahan di atas dunia haruslah dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan selanjutnya, harapannya begitu, adik-adik itu harus mampu. Kalau sudah mampu menghafal, ya kan, berarti itu sudah masuk ke jiwanya adik-adik. Tapi kalau mengucapkan saja tidak mampu, bagaimana mau bisa menyelamin itu? Ya kan? Kalau kita bandingkan zamannya dulu, bagaimana Indonesia merdeka kan? Ada pahlawan-pahlawan, Pangeran Diponegoro, Cut Nyak, Hasanuddin, ya kan? Bagaimana dia berjuang melawan penjajah Belanda? Kalau untuk yang wanita ada pahlawan namanya dari Aceh, Cut Nyak, ya kan? Seorang wanita, dia memimpin di medan perang. Nih, disitulah artinya, ya kan? Bela negara adalah tekad, sikap dan tindakan warga negara teratur, menyeluruh, terpadu dan berlanjut, serta dilandasi kecintaan kepada tanah air. Kembali lagi, cinta akan tanah air. Cinta tidak dengan bangsa Indonesia, adik-adik. Cinta, kalau cinta bisa menyebutkan negara Indonesia berdasarkan apa? Ya harus kembali tadi, balik-baliknya ke tadi, minimal mampu menghafalkan. Nah, sesuai ya keyakinan akan kesaktian Pancasila, kembalinya ke situ-situ saja. Pancasila, karena kalau tidak ada Pancasila hancur negara kita, hancur. Pancasila sebagai ideologi kita itu yaitu Pancasila, ya kan? Ketuhanan yang Maha Esa, ya kan? Sampai yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan, kita harus adil. Tidak sembarang orang yang menciptakan Pancasila itu. Semua sudah semua dari sila 1 sampai sila 5. Ya. Kita optimalisasikan, kita laksanakan itu sesuai dengan profesi kita masing-masing. Profesi adik-adik sebagai apa? Sebagai pelajar, ya sesuaikan. Seperti yang kakak bilang tadi, taati aturan, apa yang disampaikan oleh guru, wali kelas, laksanakan. Guru BP, OSIS, ya kan? Ya itu tidak melaksanakan tawuran, ya itu sesuai profesi masing-masing. Karena profesi adik-adik sebagai pelajar, ya sesuaikan dengan itu dulu. Ya, lanjut. Nah, kelompok manusia manakah diri kita? Nah, ini sekarang di sini ini dapat ya? Jelas ya? Jelas. Di sini, nah ini khusus kepada adik-adik saya kelas 10 yang baru masuk di SMA Negeri 1. Nah ini, silahkan pilih kelompok manusia manakah dari kita. Adik-adik yang baru masuk kelas 10 silahkan pilih mau jadi yang mana. Mau jadi yang mana? Tidak bisa kakak yang memaksakan adik-adik yang baru masuk kelas 10. Baik, sebaiknya juga sebaliknya begitu.
tidak menutup kemungkinan kakak kelas 11 dan 12 nanti akan ini. Ya silakan. Kita generasi muda mau jadi yang mana kita nanti ini? Ya, yang pertama orang sial, wih seram banget. Orang tidak dapat peluang, ya kan? Orang bodoh, orang mendapatkan peluang tapi tidak bisa memanfaatkan peluang tersebut. Contohnya begini, ya kan? Apa orang sial itu? Orang tidak dapatkan peluang, ya kan? Hidupnya selalu kesialan terus. Dia pintar, tapi selalu ini. Barangkali sesuai amal dan perbuatan. Nah kalau yang nomor 2 orang bodoh, nah itu adik-adik waktu sekolah bolos-bolosan, sekolahnya di bawah pohon bambu, atau sekolahnya di terminal, ya kan? Atau sekolahnya di ruko, ya kan? Begitu sudah selesai di masa tua contohnya, ya kan? Umur 28 mau melamar suatu pekerjaan, tidak keterima karena apa? Kemampuan adik-adik tidak ada. Karena ya ini, mendapatkan peluang adik-adik untuk menuntut ilmu. Tapi pada saat menuntut ilmu, adik adanya di terminal, ngerokok, di bawah pohon bambu, ya kan? Ngerokok, bahasa ini bolos. Ini dia, itu kakak artikan ya. Nah, orang bodoh, orang mendapatkan peluang tapi tidak memanfaatkan peluang tersebut, yaitu orang tua adik-adik sudah memberikan peluang, sudah mati-matian menyekolahkan adik-adik, tapi adik-adik giliran sekolah, sekolahnya ada yang di terminal, ada yang di ruko, ada yang di toko-toko, di bawah pohon bambu, alias bolos, gitu, ya. Pilihlah. Ya harapan kakak nanti semua adik-adik pelajar-pelajar SMA Negeri 1 Bina Tebing ini kategori orang baik, orang hebat, orang yang luar biasa. Kakak sendiri tepuk tangan. Jadi inilah pilih. Jangan mau yang nomor 1 dan nomor 2. Pilih orang hebat, punya peluang. Pada saat sekolah, ya kan? Ambil jurusan IPA atau kimia. Ada lagi nggak ya jurusan A1, A2, 3 itu? Ada lagi ya? Jurusan itu. Coba. Dua aja masih. Hah? Dua saja. Jurusan kimia nggak ada lagi, IPA IPS. Ya minimal ambil IPA. Dulu. Kalau zaman kakak dulu ada pilihan A1, A2, A3. Nah, tapi kalau namanya A3 ini dia, ya kan? Kalau A3 ini atau ya maaf ini, ya kan? Mumpung kalau bisa dirubah, yang jurusan IPS ini biasanya dia banyaknya sekolahnya di bawah pohon bambu ini, atau di toko-toko. Nah, tapi kalau yang IPA itu, nah itu generasi gold. Tapi maaf ya kalau ada yang usin, tapi mudah-mudahan SMA 1 ini yang IPS juga gold semua. Weh, kakak tepuk tangan aku sendiri. Ya, itu berdasarkan pengalaman kakak ya, itu loh. Jangan ini, itu pengalaman kakak itu. Itu sekolahnya di pohon bambu dia. Ya, pilihlah orang baik, orang hebat, orang yang luar biasa. Lanjut. Nah, terakhirnya kalau adik pilih jati diri adik yang orang nomor 3, 4, dan 5, inilah hasil akhirnya yang adik terima. Bukan siapa-siapa yang menikmatin, adik-adik sendiri menjadi orang sukses. Kalau memilih nomor 1 dan nomor 2, berarti inilah dia hasilnya. Orang gagal. Oke, lanjut. Nah, ini yang paling penting. Kunci sukses. Yuk. Nah. Ada lagi? Masih berapa? Ada aja. Nah, ya. Ini kunci orang sukses ini adik-adik. Udah. Lambat ya. Enggak langsung per gitu ya.
lelah dia. Nah, harapan saya kepada adik-adik, khususnya yang kelas 10 yang baru masuk, harapan ini adik-adik catat di buku pribadi adik-adik. Inilah kunci orang sukses. Ya. Ini. Jadi kita mulai dari jam 12. Kita mulai dari jam 12. Sehebat apapun orang itu tanpa dilandasi berdoa, tidak ada guna. Maka ada peribahasa mengatakan orai labora, berdoa sambil bekerja, maka yang Maha Kuasa akan meridhoi. Ya, ini harapan kakak nanti adik-adik, khususnya yang kelas 10, yang baru masuk kelas 10, ini buat di catatan buku pribadi. Saya mau sukses, apa yang harus saya lakukan? Ya ini, selalu berdoa, gantungkan cita-cita adik-adik setinggi langit. Ya, fokus kepada target. Target apa? Optimis, kerjakan, fleksibel. Apa yang dikatakan fleksibel? Fleksibel ini dia tidak kaku, lentur. Ke kiri bisa, ke kanan bisa. Itu yang dinamakan fleksibel. Ya. Bangun jaringan koneksi. Apa jaringan koneksi ini? Berteman. Ada yang sebagai pejabat ini, contohnya ini. Itu. Tetap belajar. Ya kan? Lakukan dengan hati yang ikhlas. Apapun pekerjaan kita, apapun jabatan kita, kalau kita melakukan dengan hati yang ikhlas, semua akan enak. Tapi kalau tidak ikhlas, bahasa yang grundel, contohnya adik-adik disuruh guru, sapu dulu itu udah grundel. Apa ibu guru ini nyasik saya aja suruh nyapu-nyapu terus. Nah itu udah tidak ikhlas. Kembali lagi terakhirnya berdoa, selalu berdoa. Ya, harapan nih sekali lagi pesan kakak, khususnya yang kelas 10 yang baru masuk. Ya, ini jadikan salah satu kunci buat sebagai pegangan hidup adik-adik. Ya, catat. Silahkan. Inilah menuju sukses. Lanjut. Kembali lagi. Berikan aku 1000 orang, kata Pak Soekarno. Berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut semeru dari akarnya. Bayangkan. Orang tua, berikan aku 1000 orang tua. Akar semeru maksudnya. Akar semeru itu gunung Semeru. Berarti semangatnya itu cukup tinggi. Yang logikanya masa gunung bisa dicabut, tapi semangatnya yang kita ambil ya, yang kakak kasih tahu di sini ya, artinya itu. Berikan aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Adik-adik yang ada di SMA ini berapa? Lebih dari 10, bukan dunia lagi berarti yang akan kita diguncangkan. Tepuk tangan dulu kakak ya buat anak SMA Negeri 1. Ini namanya bahasa-bahasa motivasi. Ya. Nih. Berikan aku 1000 orang tua, niscaya, percaya katanya, akan kucabut semeru dari akarnya. Berikan aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncang dunia. Ini bahasa-bahasa motivator. Ya. Lanjut. Nah, ini bahaya radikal. Itu tadi yang kata kakak bilang. Radikal itu ada 2 plus tambah 1 sekarang. Kanan, kiri, dan radikal lainnya. Radikal lainnya ini adalah yaitu tadi kelompok preman, geng motor. Ini ya. Nih, lanjut. Terakhirnya saya ucapkan selamat kepada siswa kelas 10. Selamat belajar dan tempuhlah cita-citamu sesuai yang adik-adik inginkan.